너도 나한테 볼 일 있냐? 이봐 씨발. Yo yo yo, what's up sobat gabuters, balik nah mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Sebelum itu Mas Pai akan mengucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan teruntuk saudara-saudara muslimku, janganlah kalian minum es teh anget di siang hari. Oke, mantap. Di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film Korea yang berjudul No Mercy. Film ini rilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang kisah seorang kakak yang menyelamatkan adiknya dari tindakan bullying dan juga pelecehan seksual. Oke, langsung saja kita ke alur filmnya. Los. Di awal film diperlihatkan seorang cewek yang baru keluar dari penjara, di mana ia adalah seorang mantan bodyguard yang bernama Ina. Nah, kenapa kok Ina bisa di penjara? Oke, ikutin aja dulu. Setelah keluar dari penjara, orang yang pertama ia temui adalah adiknya yang bernama Yoon Hee. Dan faktanya adiknya ini mempunyai keterbelakangan mental. Di rumah, Ina memberikan penjepit rambut kepada Yoon Hee yang membuatnya senang. Pada saat akan tidur, Yoon Hee bilang bahwa dirinya tidak ingin sekolah lagi. Akan tetapi Ina meminta adiknya untuk terus bersekolah karena hal itu merupakan pesan dari almarhum ayah mereka. Keesokan paginya, Ina yang baru bangun tidur dikejutkan dengan adanya kardus di meja. Nampaknya kardus tersebut merupakan hadiah dari Yoon Hee yang sudah berangkat sekolah. Dan isi kardusnya adalah sebuah surat dan juga gaun. Dalam surat tersebut bertuliskan bahwa Yoon Hee sangat menyayangi Ina. Maka dari itu ia tidak ingin berpisah lagi. Scene berganti di sekolah Yoon Hee. Nah, di sini terungkap alasan kenapa Yoon Hee ingin berhenti sekolah, yaitu karena ia selalu mendapat bulian dari teman-temannya. Ketika Yoon Hee sedang dibully, ada salah satu siswi yang tidak suka melihat aksi pembulian tersebut. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, para cewek pembuli itu mengajak Yoon Hee karaokean. Di sini terlihat jelas bahwa Yoon Hee sangat tidak nyaman dan ia terus meminta untuk pulang. Namun bukannya dipulangkan, cewek-cewek pembuli itu malah membawanya ke sekelompok pria yang tak lain adalah temannya mereka. Kemudian para cowok beban keluarga itu memanfaatkan Yoon Hee untuk mendapatkan pundi-pundi uang dengan menjadikannya sebagai cewek BO-an. Dan ketika Yoon Hee disewa oleh om-om, para cowok itu pun datang menggebuki om-om tersebut. Setelah itu mereka pun menguras habis isi ATM-nya. Jadi para cowok tersebut berpura-pura menyelamatkan Yoon Hee karena hukum di Korea tidak memperbolehkan berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Maka dari itu om-om tersebut pasti tidak berani melaporkannya kepada polisi. Hal itu pun terus mereka lakukan untuk mendapatkan banyak uang. Hingga suatu hari, om-om yang menyewa Yoon Hee adalah seorang preman yang bernama Sangman. Saat para cowok tersebut datang, sontak mereka semua pun ketakutan karena yang mereka hadapi adalah om-om bertato. Di sini Sangman meminta uang tebusan sebesar 10 juta won jika para cowok tersebut ingin membawa Yoon Hee pulang. Karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, akhirnya mereka semua pun dengan gampangnya meninggalkan Yoon Hee bersama Sangman. Di sisi lain, Ina merasa cemas karena Yoon Hee tak kunjung pulang dan ia juga sudah menelpon adiknya itu, tapi tak ada jawaban.
Akhirnya Ina memutuskan untuk mencarinya di sekolah dengan memakai gaun hadiah dari Eun Hee. Akan tetapi di sekolah ia tak menemukannya juga. Lalu ia pun pergi menemui salah satu guru untuk menanyakan keberadaan adiknya. Di sini guru tersebut malah menyalahkan Ina karena telah memasukkan adiknya di sekolah umum, bukan di SLB. Mendengar hal tersebut, Ina pun langsung pergi. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang siswi datang menghampirinya. Nah, siswi tersebut adalah siswi yang melihat Eun Hee dibully waktu itu. Kemudian siswi tersebut memperlihatkan suatu video di mana dalam video tersebut Eun Hee sedang dibully dan ditelanjangi oleh cewek-cewek pembuli. Melihat video tersebut, Ina pun sangat marah. Kemudian ia berniat akan memberi pelajaran kepada para cewek pembuli itu. Dan benar saja, Ina menghajar para cewek itu di toilet. Lalu salah satu dari mereka membawa Ina ke tempat teman cowoknya yang malam itu terakhir dengan Eun Hee. Di sini Ina langsung menghajar cowok tersebut dan menanyakan keberadaan adiknya. Cowok tersebut pun menceritakan semuanya, bahwa sekarang Eun Hee telah dibawa oleh sang man, entah kemana perginya, dan ia hanya memberikan sebuah kartu yang mungkin bisa membantu Ina dalam mencari sang man. Setelah itu, Ina langsung menghubungi nomor yang tertera dalam kartu itu, tapi tidak dijawab. Dan akhirnya ia menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan dalam mencari adiknya yang hilang. Di sini Ina bilang bahwa adiknya telah diculik oleh orang jahat. Akan tetapi respon dari pihak polisi mengatakan bahwa jika ingin minta bantuan maka harus ke kantor terlebih dahulu, dan harus dipastikan juga apakah adiknya ini benar-benar diculik atau hanya kabur dari rumah. Mendengar jawaban Pak Polisi tersebut, Ina pun menjadi kesal. Kemudian ia memutuskan untuk mencari adiknya sendiri tanpa bantuan siapapun, karena ia merasa kalau lewat polisi pasti akan ribet dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, Ina mendatangi alamat yang ada di kartu tersebut, yang mana itu adalah tempat peminjaman uang. Di dalam, Ina tidak menemukan sang man. Yang ada hanya karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Dan karyawan itu mengatakan bahwa dirinya tidak begitu mengenal sang man. Yang ia tahu hanya plat mobilnya saja. Sebelum pergi, Ina mengambil kunci mobil milik karyawan tersebut. Dan ia juga mengambil alat sengat listrik atau stun gun. Di sisi lain, ternyata sang man telah menjual Eun Hee kepada seorang bos prostitusi yang bernama Bos Jung. Di sana, Bos Jung mengajari Eun Hee bagaimana cara melayani pria yang benar. Sementara itu, Ina yang sudah mengetahui plat mobil milik sang man pun pergi mencarinya dengan menggunakan mobil milik karyawan tadi. Nampaknya Ina mencarinya ke berbagai tempat parkir, hingga akhirnya ia pun menemukan mobil milik sang man, tapi tidak ada orangnya. Lalu ia pun menunggunya, dan tak lama setelah menunggu, akhirnya sang man pun pergi menggunakan mobilnya. Di sini Ina terus mengikuti mobilnya sang man, dan ketika melewati jalanan yang sepi, Ina pun langsung menabrakkan mobilnya. Saat sang man akan turun, Ina langsung menyerangnya menggunakan stun gun hingga membuatnya pingsan. Setelah tersadar, sang man dikejutkan dengan adanya Ina yang sudah melilitkan tali ke lehernya. Kemudian Ina menyuruh sang man untuk membawanya ke tempat adiknya berada. Dengan keadaan terpojok, sang man pun menuruti permintaan Ina. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, ia malah menabrakkan mobilnya yang membuat lilitan tali di lehernya lepas. Lalu terjadilah pertarungan di dalam mobil. Awalnya Ina nampak kesusahan karena tempatnya yang sempit, tapi akhirnya ia pun bisa mematahkan tangan sang man. Setelah itu, Ina menghubungi Bos Jung menggunakan HP-nya sang man. Nampaknya Bos Jung telah menjual Eun Hee ke orang lain karena ia tidak suka dengan Eun Hee yang terus-menerus menangis. Dan ketika Ina menanyakan siapa orang yang membelinya, Bos Jung pun tidak menjawab. Singkat cerita, Ina pun datang ke tempat Bos Jung. Di sana, ia bertemu dengan asistennya. Ina yang melihat penjepit rambut milik Eun Hee dipakai oleh asisten tersebut pun marah. Lalu ia menyuruh asisten tersebut untuk mengantarkannya ke ruangan Bos Jung.
Sesampainya di dalam ruangan, Ina langsung menghajar Bos Jung agar ia mau buka suara. Nah, setelah Bos Jung berhasil dikalahkan, asistennya pun menceritakan semuanya bahwa Yoon Hee sempat menelpon rumahnya, tapi tidak ada jawaban. Karena tidak dijawab, akhirnya ia menelpon minimarket langganannya, dan yang menjawab waktu itu adalah seorang kakek-kakek. Akan tetapi yang datang menjemputnya ke sini adalah seorang pria muda yang berpakaian jas. Nah, dari informasi yang sudah didapatkannya, Ina pun berniat akan pergi ke minimarket yang dihubungi adiknya itu. Scene beralih ke pemuda yang menjemput Yoon Hee. Ia bernama Hang Jung. Di tengah perjalanannya, Hang Jung berhenti di Alfa Indo untuk membeli sesuatu. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Yoon Hee untuk kabur. Pada saat Hang Jung kembali ke mobil, ia kaget melihat Yoon Hee yang sudah tidak ada. Tiba-tiba ia melihat sebuah bus. Seketika ia yakin kalau Yoon Hee pasti ada di dalam bus tersebut. Dan benar saja, ketika Hang Jung masuk, ia menemukan Yoon Hee. Kemudian ia menyeretnya sambil mengatakan kepada para penumpang kalau Yoon Hee adalah adiknya yang sedang depresi. Lalu Hang Jung membawanya ke sebuah gedung kosong. Sementara itu, Ina sudah sampai di minimarket yang pernah dihubungi adiknya. Di sana, ia bertemu dengan pemilik minimarket tersebut, yaitu seorang kakek-kakek. Saat Ina bertanya soal adiknya, tanpa sengaja kakek tersebut membocorkan semuanya, bahwa dulu ia pernah memperkosa Yoon Hee ketika ia datang ke minimarket. Tak hanya itu, ia juga memberitahu 3 teman cabulnya bahwa ada gadis SMA yang sangat mudah untuk disetubuhi. Lalu 2 temannya yang mengetahui hal tersebut pun juga ikut mensetubuhi Yoon Hee. Bang, kayak 3 Sugiono berkumpul. Mendengar hal tersebut, Ina pun sangat marah karena ia tidak menyangka bahwa selama ini adiknya sering disetubui oleh kakek-kakek bejat, dan dari hal itu ia akan membalaskannya. Pertama, ia menghajar si kakek minimarket dengan menjepitkan jarinya sampai putus. Lalu ia menghampiri pelaku yang kedua, di mana ia adalah seorang fotografer. Tak banyak cincong, Ina pun langsung menghajar om-om tersebut menggunakan pajangan foto yang ada di sana. Dan yang terakhir, ia menghampiri seorang kakek-kakek pemilik bengkel. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil palu besar lalu memukulkannya tepat di telapak tangannya. Sebelum menghabisinya, Ina menanyakan terlebih dahulu siapakah yang membawa adiknya. Dirasa tak ada pilihan lain, kakak tersebut pun menceritakan semuanya, bahwa orang yang membawa Yoon Hee ternyata adalah seorang pejabat yang pernah memenjarakan Ina dulu, yang bernama Pak Yong Chun. Nah, di sini akan terjawab kenapa dulu Ina bisa dipenjara. Tapi sebelum itu, Mas Pai akan membahas terlebih dahulu kenapa pemilik bengkel tersebut bisa kenal dengan Pak Yong Chun. Jadi, 3 tahun yang lalu sebelum Ina dipenjara, Pak Yong Chun pernah memperbaiki mobilnya di bengkel kakek tersebut. Nah, si kakek ini memperkosa Yoon Hee di dalam mobil milik Pak Yong Chun. Ketika Pak Yong Chun menaiki mobilnya kembali, ia dikejutkan dengan adanya CD di dalam mobilnya. Lantas, Pak Yong Chun pun menanyakan CD tersebut kepada kakek itu, dan si kakek menjawab bahwa CD itu milik seorang gadis cantik yang sangat muda untuk disetubuhi. Dari situlah Pak Yong Chun mulai ikut-ikut mensetubuhi Yoon Hee, yang membuat Yoon Hee selalu telat pulang sekolah. Saat ditanya Ina kenapa dirinya selalu telat, ia pun tidak pernah menjawabnya. Hal itu tentu membuat Ina penasaran. Lalu Ina berniat akan mencari tahunya dengan pergi ke sekolah Yoon Hee pada saat jam pulang. Sesampainya di sana, Ina melihat adiknya dijemput oleh seseorang menggunakan mobil hitam, di mana orang tersebut adalah Pak Yong Chun. Lalu Ina pun mengikutinya, dan ternyata Pak Yong Chun membawa Yoon Hee ke sebuah hotel. Nah, tak lama kemudian datanglah Ina sambil memegang obeng.
Dari kejadian tersebutlah Ina dipenjara. Loh, kok bisa? Padahal Pak Yongchun kan juga salah. Ya mau gimana, yang dilawan Ina seorang pejabat, dimana ia dengan mudahnya memutarbalikkan fakta dan memenjarakannya. Akan tetapi, di sini Pak Yongchun masih belum puas setelah berhasil memenjarakan Ina. Oleh karena itu, ia meminta bantuan asistennya yaitu Hang Jung untuk menangkap Ina dan adiknya, lalu membunuh mereka berdua. Singkat cerita, Ina menghubungi Hang Jung, di mana ia mendapatkan nomornya dari si kakek pemilik bengkel. Setelah berbincang-bincang, ternyata Hang Jung ini sudah muak dengan perilaku Pak Yongchun. Lalu ia pun memberikan lokasi tempat tinggal bosnya kepada Ina. Mengetahui hal tersebut, Ina pun langsung pergi ke rumah Pak Yongchun. Sesampainya di sana, ia langsung mengambil pistol yang ada di mobil, kemudian menyelinap masuk ke kamarnya. Ketika Ina sedang menodongkan pistol, tiba-tiba Pak Yongchun terbangun dan menyerangnya. Tak lama kemudian datanglah para pengawal Pak Yongchun yang juga menyerangnya. Di sini Ina bisa mengalahkan semua para pengawalnya. Lalu ia pun mengejar Pak Yongchun yang hendak kabur. Kemudian Ina sempat melontarkan tembakan yang mengenai lengan Pak Yongchun. Namun di sini Pak Yongchun masih bisa mengendalikan mobilnya dan malahan ia menyenggol mobil Ina yang membuat mobilnya tersungkur. Setelah berhasil kabur, Pak Yongchun menghubungi Hang Jung dan menyuruhnya untuk segera mungkin membunuh Eun Hee. Akan tetapi hal tersebut tidak ia lakukan. Malahan ia memberitahu markas Pak Yongchun kepada Ina. Nampaknya Hang Jung telah memutuskan bahwa dirinya akan membawa pulang Eun Hee. Singkat cerita, pengkhianatan Hang Jung telah diketahui oleh Pak Yongchun dan sekarang ia dan Eun Hee telah tertangkap lebih dulu sebelum dirinya berhasil memulangkan Eun Hee. Di sini Pak Yongchun membunuh Hang Jung dengan menancapkan sebuah pisau di lehernya. Anjing sadis, cok. Ketika akan menguburkan mayat Hang Jung, tiba-tiba Ina datang. Ina pun bertarung dengan semua pengawal Pak Yongchun. Awalnya Ina nampak kesusahan karena lawannya kali ini sangatlah banyak. Akan tetapi dengan jiwa balas dendamnya, ia pun bisa mengalahkan semua pengawal tersebut. Lalu ia pergi ke tempat adiknya ditahan dan tiba-tiba walau sempat tertusuk pisau, Ina masih bisa melawannya. Kemudian ia menjatuhkan Pak Yongchun. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Ina pun terus memukuli wajah Pak Yongchun hingga membuatnya tewas. Setelah itu, ia menghampiri adiknya, lalu membawanya pulang ke rumah, dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Menurut Mas Pai sih film ini cukup bagus cuy, karena kita yang nonton ikut terbawa suasana, ikut kesal gitu, apalagi sama 3 Sugiono itu. Tapi Mas Pai kurang puas sih sama endingnya. Harusnya Pak Yongchun jangan dibunuh langsung, harusnya disiksa dulu ala-ala psikopat gitu, biar dia merasakan kesakitan yang mendalam. Nah, pesan yang dapat diambil yaitu stop bullying. Oke, mantap. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.